Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Razak Faris Maulana dengan NPM 100002022222065. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang 8 prinsip-prinsip negosiasi menurut Roger Dawson. Oke, kita bisa lihat di sini eh, prinsip-prinsipnya beliau. Beliau adalah seorang negosiator juga dan beliau juga mempunyai buku juga yang bernama The Secret. Aduh, mohon maaf saya lupa itu. Oke, lanjut saja mungkin langsung ke prinsip-prinsipnya saja. Oke, prinsip pertama yaitu segalanya bisa dinegosiasikan. Itu prinsip pertamanya. Nah, apa yang dimaksud dengan segalanya bisa dinegosiasikan? Yaitu tidak ada hal yang benar, benar harga mati. Dan harga, waktu, dan syarat bisa dibicarakan. Jangan mudah menerima tawaran pertama. Oke, contoh kasusnya kita bisa melihat seorang mahasiswa ingin menyewa aula kampus. Nah, harga awalnya mungkin 2 juta. Mahasiswa tersebut menegosiasikan waktu pemakaian dan berhasil mendapatkan potongan harga karena dipakai setengah hari. Nah, selanjutnya bukan hanya harga, tapi waktu dan artinya bukan hanya harga, tapi waktu dan fasilitas bisa dinegosiasikan seperti itu mungkin. Oke, yang kedua itu adalah prinsip jangan ditunjukkan antusiasme berlebihan. Nah, kita jangan eh, terlalu antusias yang berlebihan gitu. Nah, terlalu antusias itu juga bisa melemahkan posisi tawarnya. Dan yang kedua yaitu jaga dan ekspresi saat negosiasi, jaga sikapnya gitu. Terus tunjukkan bahwa kita punya pilihan lain. Contoh kasus calon pembeli motor yang sangat tertarik nih. Ini ada pembeli yang pembeli motor kita itu dia sangat tertarik. Nah, tapi tetap bersikap dengan tenang gitu. Jangan kayak, "Oh ya udah ini apa namanya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, apa namanya? Ya udahlah berapa aja deh." Nah, jangan kayak gitu. Nah, penjual akhirnya nanti menurunkan harga karena mengira pembeli masih mempertimbangkan pilihan lain. Nah, sikap yang tenang menjaga posisi tawar. Nah, kalau misalnya nanti udah seperti itu ya dia nggak bakal juga nurun apa namanya nggak bakal kayak udahlah segini aja kan kamu juga lagi butuh banget. Nah, jangan sampai seperti itu juga gitu. Akhirnya kayak ya udah kita juga jual apa namanya jual mahal juga gitu. Oke, yang selanjutnya yang prinsip ketiga. Nah, prinsip ketiga itu dengan mulai dengan tawaran awal. Nah, tawaran pertama berfungsi sebagai anchoring. Arah negosiasi akan mendekati tawaran awal. Yang ketiga, mulai dari posisi yang menguntungkan. Nah, kita bisa lihat contoh kasusnya. Harga jasa desain ditawarkan 1.500.000 nih. Nah, klien membuka negosiasi dengan 1 juta. Akhirnya disepakati dengan 1.200.000. Nah, tawaran awal menjadi patokan arah negosiasi. Nah, berarti kita harus matokin dulu di harga 1.500.000. Seandainya kalau misalnya dia mau minta nawar, ya udahlah, mentok-mentok 1.200.000 aja lah kayak gitu. Karena kalau 1 juta ke inian, padahal ya kita sebenarnya 1 juta juga ini, tapi kan kita kan tadi awalnya kan juga 1.500.000 gitu kan. Biar nggak rugi-rugi banget kalau misalnya nanti kita taruhnya di 1 juta doang. Nah, pasti dia bisa jadi 800.000 atau 700.000 yang kita pengen dapetin kan 1 juta gitu. Nah, karena kita win-win biar sama-sama enak ya udah 1.200.000 gitu saya butuhnya gitu. Nggak rugi-rugi banget akhirnya gitu. Oke, yang selanjutnya prinsip kelima, konsensi dilakukan bertahap. Nah, jangan memberikan konsesi sekaligus beri sedikit demi sedikit, membuat lawan merasa mendapatkan keuntungan. Nah, contoh kasusnya kita bisa lihat penjual awalnya menolak diskon. Setelah negosiasi ia memberikan diskon 5%, lalu naik menjadi 10%. Konsesi bertahap terasa lebih bernilai. Nah, kalau misalnya kita ada kita menjadi penjual, nah terus dia mau menolak diskonnya yang kita tadi kasihnya 5% kayak gitu. Nah, ya udah naiklah 10% gitu. Padahal tadi kitanya ya sebenarnya 10% juga aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalnya bertahap, ya orang-orang juga jadi mikir lagi gitu. Jadi nggak enak juga gitu ke kitanya gitu. Nah, oke yang selanjutnya itu adalah
Prinsip keenam itu konsesi harus ada imbalannya. Nah, setiap pengorbanannya harus ditukar. Contoh turunkan harga, pembayaran dipercepat. Nah, menjaga keseimbangan dalam kesepakatan. Oke, contoh kasusnya, penjual setuju menurunkan harga, tapi dengan syarat pembeli membayar tunai, tidak ada konsesi gratis. Nah, di situ kan kita kan udah turunin gitu kan. Nah, tapi saya jangan transfer gitu, langsung bayar dengan tunai gitu, kagak usah ada cicil-cicilan gitu. Jadi kan sama-sama enak juga gitu. Kalau misalnya dia entar mintanya lebih gitu kan, udah mintanya segini tapi dicicil ya, kan rugi juga kitanya, kita kan pengen uangnya juga cepat gitu. Dia udah minta turunin harga, masa kita nggak dia masih tetap nyicil. Nah, kan nggak enak juga, nggak sama-sama enak gitu. Oke, selanjutnya prinsip ketujuh, manfaat keheningan. Diam bisa menjadi senjata negosiasi. Lawan sering merasa tidak nyaman saat sunyi, bisa memancing penawaran tambahan. Oke, contoh kasusnya kita setelah pembeli menawar, penjual diam beberapa detik. Pembeli lalu menaikkan tawarannya karena merasa penawarannya awalnya terlalu rendah. Nah, diam bisa mempengaruhi keputusan lawan. Nah, kalau misalnya ada apa namanya ini dia ngomong-ngomong terus, udahlah segini. Nah, kita kayak jangan kayak terlalu kayak janganlah kayak gini-gini. Ya biarin aja dia mikir dulu. Kalau misalnya kita kayak tetap santai, ya udah kita jawab seperlunya aja. Nanti mereka kayak, oh ini kayaknya orangnya juga kekeh juga nih sama kita nih. Nah jadi kita jadi nggak enak juga gitu loh. Dianya juga jadi nggak enak juga. Oh yalah, emang dia butuhnya berarti segini gitu. Kalau misalnya kita yang banyak ngomong kayak, ah udahlah ini bisa lah nih orang nih di nego-negoin juga gitu. Nah jangan seperti itu gitu. Oke, yang kedelapan. Nah, kendalikan emosi dan bersikap sabar. Nah, emosi berlebihan melemahkan posisi. Negosiasi butuh kesabaran, fokus pada tujuan, bukan perasaan. Nah, dalam organisasi terjadi perbedaan pendapat. Ketua tetap tenang dan fokus pada solusinya sehingga keputusan bisa diambil tanpa konflik. Oke, emosi yang terkendali membuat negosiasi tetap produktif. Nah, kalau misalnya kita udah lagi negosiasi dengan orang gitu, kita harus kendalikan emosi kita gitu. Jangan eh, terlihat gegabah gitu. Terus juga kalau misalnya dianya banyak ngomong, terus abis itu negonya abis-abisan kayak gitu. Nah, kita tuh juga harus tetap sabar gitu. Jangan kita ikutin juga apa namanya eh, emosi beliau, emosi lawan kita gitu. Jadi kita tetap terlihat sabar gitu, tetap terlihat chill lah gitu. Nah, dengan seperti itu eh, orangnya juga nanti sama-sama bisa jadi reda gitu. Kalau misalnya kita yang reda, dia juga ikutan reda. Tapi kalau misalnya nanti kita sama-sama naik, ya udah sama-sama emosi, ya udah ujung-ujungnya ya pembeli itu malah kabur gitu. Nah, kalau misalnya emosinya terkendali, nah akan membuat negosiasi tetap produktif tuh. Oke, mungkin itu kesimpulannya yaitu adalah negosiasi memerlukan strategi dan persiapan agar berjalan efektif. Prinsip-prinsip Roger Dawson membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa merugikan pihak lain, baik dalam konteks pasar, kampus, organisasi, maupun dakwah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.